Perkenalkan, nama saya Kadek Dwira Putra, NIM 20052220101069. Di sini saya akan mempresentasikan tugas yang berjudul Analisis Kinerja Waktu dan Biaya Konstruksi dengan Metode Net Value Management pada proyek pembangunan SMA Negeri 10 Denpasar. Deskripsi proyek pembangunan SMA Negeri 10 Denpasar dilakukan pada 15 Juni sampai 11 November 2020 atau 150 hari kalender. Gedung ini direncanakan berlantai 3 dengan ruang 9 kelas. Pembangunan ini dikerjakan oleh PT Udawan Sakti dengan pemberi tugas yaitu Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman. Konsultan perencana yaitu PT Mitra Trisakti dengan nilai kontrak pada proyek ini sebesar Rp9.597.654.000. Suatu proyek konstruksi sangat bergantung pada pengawasan dan pengendalian biaya maupun waktu, agar proyek dapat berjalan efektif dan efisien sesuai dengan perencanaan. Analisis dilakukan untuk mengetahui berapa biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek berdasarkan dari kinerja tenaga di lapangan. Analisis dilakukan pada progres sudah mencapai 44,16% di minggu ke-10 dengan metode yang akan digunakan yaitu Net Value Management. Data proyek yang dibutuhkan yaitu yang pertama rencana anggaran biaya atau RAB. Yang kedua laporan harian, yang ketiga laporan mingguan, yang keempat daftar harga satuan lapangan, yang kelima time schedule rencana, yang keenam yaitu progres yang ditinjau pada minggu ke-10 dengan progres 44,16%. Rumusan masalah yang pertama yaitu berapa kos varian dan schedule varian pada proyek pembangunan SMA Negeri 10 Denpasar pada saat progres 44,16%. Yang kedua yaitu berapa CPI atau kinerja biaya pada proyek pembangunan SMA Negeri 10 Denpasar pada saat progres 44,16%. Yang ketiga, berapa SPI atau kinerja waktu pada proyek pembangunan SMA Negeri 10 Denpasar pada saat progres 44,16%. Yang keempat yaitu berapa biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek. Yang kelima, berapa waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pada proyek pembangunan SMA Negeri 10 Denpasar pada saat progres 44,16%. Yang keenam, berapa total biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek pembangunan SMA Negeri 10 Denpasar pada progres 44,16%. Yang ketujuh, berapa total waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek pada pembangunan SMA Negeri 10 Denpasar pada saat progres 44,16%. Kemudian lanjut kerangka analisis. Kerangka analisis dimulai dari pengumpulan data. Data yang dibutuhkan yaitu laporan harian, laporan satuan sumber daya lapangan, yang ketiga yaitu laporan mingguan, yang keempat adalah RAB, yang kelima adalah time schedule. Kemudian dilakukan analisis. Yang pertama, laporan harian akan menghasilkan sumber daya per minggu, laporan harga satuan yang akan menghasilkan harga satuan lapangan, laporan mingguan yang akan menghasilkan progres realisasi per minggu, RAB yang akan menghasilkan real cost, dan time schedule akan menghasilkan progres rencana. Kemudian dilakukan perhitungan direct cost, yaitu dengan sumber daya per minggu dikali harga satuan lapangan. Kemudian mencari indirect cost, yaitu dengan cara 3% dikali direct cost. Lanjut analisis yang berikutnya yaitu mencari ACWP, BCWP, dan BCWS. Direct cost ditambah indirect cost untuk mendapatkan ACWP. Real cost dan dikali progres realisasi untuk mendapatkan BCWP. Real cost dikali progres rencana untuk mendapatkan BCWS. Kemudian selanjutnya untuk mencari CP. CP dicari dengan rumus BCWP dikurangi ACWP. Kemudian CPI yaitu dengan rumus BCWP dibagi ACWP. SPI yaitu dengan rumus BCWP dibagi BCWS.
Yang selanjutnya SPI, yaitu BCWP dikurangi BCWS. Kemudian setelah mendapatkan ACWP, BCWP, BCWS, dilanjutkan perhitungan ETC, yaitu nilai kontrak dikurangi BCWP dibagi CPI. Dan selanjutnya mencari ETS, yaitu sisa waktu dibagi SPI. Kemudian mencari EAS dengan rumus ACWP ditambah nilai kontrak dikurangi BCWP dibagi CPI kali SPI. Kemudian dilanjutkan pencarian EAS, yaitu dengan cara waktu yang tersisa yang telah diselesaikan ditambah ETS. Kemudian mendapatkan hasil yang pertama cost varian dan cost varian dan schedule varian. Yang kedua kinerja proyek dari segi waktu dan segi biaya. Yang ketiga yaitu sisa waktu. Yang keempat biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek. Yang kelima proyeksi waktu penyelesaian proyek. Yang keenam yaitu proyeksi biaya penyelesaian proyek. Dan selanjutnya dilakukan interpretasi hasil. Yang pertama yaitu hasil dari cost varian dan schedule varian. Kedua yaitu kinerja proyek dari segi waktu dan segi biaya. Yang ketiga sisa waktu. Yang keempat biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek. Yang kelima yaitu proyeksi waktu penyelesaian proyek. Yang keenam proyeksi biaya penyelesaian proyek. Kemudian disimpulkan dan selesai. Teknik analisis data. Yang pertama yaitu dengan rumusan masalah, berapa cost varian dan schedule varian proyek pembangunan SMA Negeri 10 Denpasar pada progres 44,16%. Dengan hasil sumber daya per minggu dibutuhkan analisis rekapitulasi daya manusia, sumber daya manusia, material dan alat per minggu. Harga satuan lapangan dianalisis yaitu dengan harga satuan lapangan. Untuk mendapatkan hasil progres realisasi per minggu, dibutuhkan analisis progres lapangan mingguan. Kemudian untuk mendapatkan real cost, dibutuhkan analisis RAB untuk mencari real cost. Untuk hasil progres rencana, dianalisis dari progress time schedule. Untuk mendapatkan direct cost, dianalisis sumber daya per minggu dan harga satuan sumber daya lapangan untuk mencari nilai direct cost. Kemudian indirect cost yaitu analisis direct cost untuk mencari nilai indirect cost dengan ketentuan sebagai berikut, yaitu 3% dikali direct cost. Kemudian dilanjutkan untuk mencari hasil ACWP, dibutuhkan analisis direct cost dan indirect cost untuk mencari nilai ACWP atau dengan rumus direct cost ditambah indirect cost. Dan berikutnya untuk mencari BCWP yaitu dilakukan analisis real cost ditambah dikali progres realisasi. Kemudian untuk mencari BCWS yaitu real cost dikali progres rencana. Kemudian untuk mencari CP yaitu BCWP dikurangi ACWP. Untuk mencari SP yaitu BCWP dikurangi BCWS. Untuk mencari CPI yaitu BCWP dibagi ACWP. Untuk mencari SPI dibutuhkan analisis mencari BCWP dibagi BCWS. Dan selanjutnya mencari ETS yaitu dengan cara nilai kontrak dikurangi BCWP dibagi CPI. Yang selanjutnya mencari ETS yaitu dengan cara analisis sisa waktu pekerjaan dan SPI untuk mendapatkan nilai ETS dengan menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu ETS sama dengan sisa waktu dibagi SPI. EAS yaitu analisis ACWP, nilai kontrak, dan BCWP, CPI, dan SPI untuk mendapatkan nilai EAS dengan menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu ACWP ditambah nilai kontrak dikurangi BCWP dibagi SPI dikali CPI. Selanjutnya adalah EAS, analisis waktu yang telah diselesaikan, dan ETS untuk mendapatkan nilai EAS dengan menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu waktu yang telah diselesaikan ditambah ETS.
Rekap analisis ACWP, BCWP, dan BCWS. Berikut adalah rekap dari minggu ke-1 sampai minggu ke-10. Dan ini adalah rekap analisis dari SP, CP, dan SPI, CPI dari minggu ke-1 sampai minggu ke-10. Dan juga rekap analisis dari ETS, ETC, dan EAS, dan EAC. Kemudian dilanjutkan dengan hasil interpretasi. Yang pertama, schedule varian. Nilai schedule varian paling kecil terdapat pada minggu ke-5 dengan nilai sebesar minus Rp33.610.000. Kemudian nilai schedule varian paling besar terdapat pada minggu kedua, yaitu nilai sebesar Rp162.798.000. Kemudian dilanjutkan dengan interpretasi dari cost varian. Nilai cost varian paling kecil terdapat pada minggu ke-10 dengan nilai sebesar minus Rp4.927.000. Nilai cost varian paling besar terdapat pada minggu ke-8 dengan nilai sebesar Rp22.193.000. Kemudian dilanjutkan dengan interpretasi dari schedule varian index. Nilai schedule varian index paling kecil terdapat pada minggu ke-5 dengan nilai sebesar 0,89. Nilai schedule varian index paling besar terdapat pada minggu ke-2 dengan nilai sebesar 3,87. Cost varian index yang paling kecil terdapat pada minggu ke-10 dengan nilai sebesar 0,99. Nilai cost varian index paling besar terdapat pada minggu ke-1 dengan nilai sebesar 1,04. Kemudian dilanjutkan dengan interpretasi hasil dari estimate temporary schedule. Setelah dilakukan analisis ETC, didapat waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan sisa pekerjaan selama 1 minggu dari waktu yang ditinjau, yaitu pada minggu ke-10. Estimate temporary cost. Nilai estimate temporary cost atau biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan sisa pekerjaan didapat sebesar Rp4.775.691.000. Kemudian estimate all schedule. Berdasarkan analisis nilai ETS dan waktu yang telah diselesaikan, maka didapatkan waktu selama 11 minggu. Kemudian yang terakhir yaitu estimate all cost. Berdasarkan analisis perhitungan nilai keseluruhan penyelesaian proyek berdasarkan data ACWP, real cost, BCWP, dan CPI dan SPI, maka didapatkan biaya sebesar Rp6.747.632.000 belum termasuk PPN 10%. Kemudian kesimpulan yang dapat disimpulkan dari penelitian ini yaitu nilai schedule varian paling kecil terdapat pada minggu ke-5 dengan nilai sebesar minus Rp33.610.000. Nilai cost varian paling besar terdapat pada minggu kedua yang nilai sebesar Rp162.798.000. Nilai cost varian paling kecil terdapat pada minggu ke-10 dengan nilai sebesar minus Rp4.927 juta. Nilai cost varian paling besar terdapat pada minggu ke-8 dengan nilai sebesar Rp22.193.000. Schedule varian index. Nilai schedule varian index paling kecil terdapat pada minggu ke-5 dengan nilai sebesar 0,89. Nilai schedule varian index terbesar terdapat pada minggu kedua, yaitu nilai sebesar 3,87. Dan selanjutnya yaitu cost varian index.
Cost varian index paling kecil terdapat pada minggu ke-10 dengan nilai sebesar 0,99. Nilai cost varian index paling besar terdapat pada minggu ke-1 yaitu nilai sebesar 1,04. Dan selanjutnya itu estimate temporary schedule. Setelah dilakukan analisis ETC, terdapat waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan sisa pekerjaan selama 1 minggu. Dari waktu yang ditinjau yaitu pada minggu ke-10. Estimate temporary cost. Nilai estimate temporary cost atau biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan sisa pekerjaan didapat sebesar 4.755.691.000 rupiah. Estimate all schedule berdasarkan analisis ETS dan waktu yang telah diselesaikan, maka dapat didapatkan waktu selama 11 minggu. Kemudian yang terakhir yaitu estimate all cost. Berdasarkan analisis perhitungan nilai keseluruhan penyelesaian proyek berdasarkan data ACWP, real cost, BCWP, CPI dan SPI, maka didapatkan biaya sebesar 6.747.632.000 rupiah, belum termasuk PPN 10%. Baik, sekian presentasi tugas dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan saya ucapkan mohon maaf bila ada kesalahan dalam mempresentasikan ini.